Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamintari Wahid. NIM 1824 10 10 20 17. Kali ini saya akan mempresentasikan program yang saya buat, yaitu program untuk mengenkripsi sebuah password pada aktivitas login dan logout di sebuah website. Baik, di sini saya akan menjalankan webnya terlebih dahulu. Di sini kita dapat melihat halaman blog ya. Di dalam blog ini terdapat artikel yang telah dibuat oleh admin. Nah, jika kita klik salah satu artikel, maka akan muncul tampilan artikelnya. Lalu kita menuju ke login. Nah, kita coba register dulu dengan nama Gerard, pas emailnya gerard@email.com, lalu passwordnya Gerard juga. Nah, kita klik register. Nah, berhasil di sini ya. Lalu kita login dengan password dan username yang telah kita buat tadi. Nah, berhasil login. Di sini akan muncul tampilan home. Di home ini akan ada list admin yang sudah melakukan register. Lalu ada konten. Nah, di konten ini itu menampilkan konten yang dibuat oleh salah satu admin. Jadi setiap admin dapat melihat kontennya sendiri. Nah, jika kita tambahkan kontennya, lalu kita pilih gambar. Nah, kita simpan. Nah, maka akan muncul di sini konten yang telah kita buat. Nah, ini kembali ke halaman blog. Nah, ini tadi konten yang sudah kita buat sudah muncul. Nah, di sini ada tombol logout. Nah, setelah logout kita akan kembali ke halaman login. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan yang berkaitan dengan implementasi kriptografi, yaitu enkripsi password dengan menggunakan Vignere dan Safekeeper. Nah, tadi pada saat registration kita menginputkan nama, email, dan password, lalu dimasukkan ke dalam sebuah variabel nama, email, dan password tersebut. Nah, setelah itu password yang sudah saya dapatkan akan dilakukan proses enkripsi. Yang pertama, kita menentukan dulu key-nya. Nah, untuk key keeper-nya sendiri, saya membuat key itu dengan cara menghitung panjang password dan juga panjang username, lalu kita jumlahkan keduanya. Nah, setelah dijumlahkan, lalu saya kurangi dengan 5. Nah, itu nanti akan menjadi key-nya dari proses Kaisar Safekeeper. Lalu yang kedua, untuk penentuan key Vignere-nya, saya menggunakan variabel passkey dan passkey 2. Di variabel passkey ini saya mengambil string dari password yang telah diinputkan tadi dari indeks ketiga sampai indeks terakhir. Lalu di passkey 2 ini saya mengambil string dari indeks pertama sampai indeks ketiga. Lalu saya gabungkan passkey yang pertama tadi, yaitu yang diambil dari indeks ketiga sampai terakhir, digabungkan dengan indeks 1 sampai indeks ketiga. Maka itu akan menjadi key Vignere-nya. Setelah itu, langkah pertama kita melakukan encrypt menggunakan metode Vignere terlebih dahulu. Nah, di sini password dimasukkan dalam variabel text. Nah, variabel text dan variabel key Vignere-nya dipanggil.
untuk dimasukkan ke dalam figner.php ini di function encrypt-nya. Nah, di sini saya membuat variabel KI untuk melakukan pengulangan key-nya. Lalu panjang dari variabel key figure dan variabel text saya masukkan ke variabel length sama variabel KL. Nah, di sini saya lakukan perulangan terlebih dahulu untuk setiap abjadnya. Jadi nanti jika sampai abjad terakhir maka akan mengeluarkan hasil berupa ciphertextnya. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, yaitu jika teks berupa alfabet maka akan lanjut ke proses berikutnya dan dicek lagi. Jika teks merupakan huruf kapital semua maka di sini rumusnya. Nah, setelah kita melakukan pengecekan huruf kapital, di sini saya akan melakukan perhitungan, yaitu perhitungan dari teksnya teks sesuai dengan indeks ke I, lalu dikurangi dengan OR A. OR di sini gunanya untuk merubah string menjadi kode ASCII, menentukan kode ASCII dari string tersebut. Nah, lalu ditambahkan dengan OR key figure ke KI ke variabel yang digunakan untuk pengulangan itu, lalu dikurangi dengan OR A besar juga, lalu dimodulkan dengan 26 dan ditambah dengan OR A juga. Nah, jika password atau teksnya berupa huruf kecil semua, maka saya menggunakan rumus text OR text indeks ke I dikurangi dengan OR A kecil atau kode ASCII dari A kecil, lalu ditambah dengan OR-nya key figure sesuai dengan indeks ke I-nya, ke KI, lalu dikurangi dengan OR A-nya, dimoduluskan dengan 26 dan ditambah dengan OR A lagi. Jika sudah, KI-nya akan ditambah lagi, melakukan perulangan terus sampai dengan panjang teksnya. Nah, setelah itu maka hasil ciphertextnya akan dimasukkan ke dalam variabel text. Setelah itu kita akan melakukan proses enkripsi yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode shift-cipher. Di sini saya akan mengirim ciphertext dari proses yang pertama, yaitu proses dengan metode figure, dikirimkan dan dengan key shift-ciphernya dikirimkan ke file caesar.php. Di sini proses enkripsi menggunakan shift-ciphernya. Langkah yang pertama adalah melakukan pengecekan apakah ciphertextnya ini termasuk ke dalam alfabet atau bukan. Jika iya, maka kita hitung nilai dari ciphertextnya itu dengan rumus OR ctype upper pw enkripsi termasuk A kapital atau A kecil. Nah, lalu kita menghitung nilai ASCII dari ciphertextnya. Nah, lalu smod ini kita mencari nilainya dengan menggunakan fmod. Fmod di sini digunakan untuk mengambil nilai sisanya dari proses yang ada di dalam kurung, yaitu nilai ASCII dari ciphernya ditambah dengan kuncinya, lalu dikurangi dengan nilai dari enkripsi, nilai dari hasil ciphertextnya, lalu dimoduluskan dengan 26. Lah, hasilnya yaitu dengan menggunakan CHR smod ditambah dengan nilai CHR di sini. Fungsi CHR di sini adalah untuk mengembalikan nilai
nilai karakter dari suatu kode ASCII tertentu. Nah, lalu kita masukkan ke function enkripsinya. Nah, lalu function enkripsi di sini yaitu yang pertama adalah saya membuat variabel output di sini untuk menyimpan ciphertext yang telah jadi. Lalu ada schar yaitu untuk menjadikan nih hasil di sini menjadi sebuah array. Lalu array tadi akan dijadikan satu menjadi sebuah string dengan rumus soutput titik sama dengan cipher pw enkripsi, kc. Lalu kita mengembalikan nilai ciphertextnya tadi ke sini ke variabel pw enkripsi 2 dan akan disimpan ke dalam database. Pada login pun sama sebenarnya, prosesnya sama seperti registration. Yang pertama kita mengambil nilai username dan password, lalu kita menentukan key cipher dan key Vigner-nya. Penentuannya juga sama, yaitu dengan untuk key shift-nya menentukan panjang password dan panjang username lalu ditambahkan dan hasilnya akan dikurangi dengan 5. Untuk key Vigner-nya sama, yaitu dengan menggunakan substring untuk mencari string dari indeks ketiga sampai indeks terakhir, yang pas key kedua untuk mencari string dari indeks pertama sampai indeks ketiga. Nah, lalu masuk ke proses enkripsi yang pertama, yaitu enkripsi menggunakan Vigner. Lalu enkripsi yang kedua, enkripsi menggunakan shift cipher. Nanti hasilnya akan dicocokkan dengan password yang ada di dalam database. Di sini kita bisa lihat saat kita melakukan registrasi ya, dengan menggunakan nama Faris, email faris@email.com, password Faris, register berhasil. Nah, di sini di database akan datanya yaitu username nama Faris, email faris@email.com. Nah, dan passwordnya berupa hasil enkripsi dari dua metode tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.